Coba rentangkan tangan kawan-kawan. Datang ke BPJS Madiun. Kita tadi berangkat ke sini baru perjuangan kawan-kawan. Yo. Kita yang pertama tentang tiang bendera kita dirampas. Gak oleh dari tiang bendera. Oke, kita sepakat. Yang kedua, kita dihentikan. Alasan tidak bawa helm. Oke, kita lompat, sepakat di lompat. Sepakat tadi itu. Kalau kita tidak boleh memegang 12 saja memegang. Kita adalah kami sekalian. Kita Federasi Serikat Buruh Independen, pengurus pusat yang ada di Surabaya, pengurus kabupaten, kota, Madiun, kita berjuang bersama-sama karyawan PT PIK. Sepakat? Semangat? Inilah kita buktikan perjuangan kita. Kita hari ini datang ke sini. Kita hari ini datang ke sini untuk menyampaikan anggota kami, menyampaikan tentang SBU, BSU, kalian kami. Soalnya aku gak melo ya. Kita meminta itu anggota kami harus masuk sebagai peserta atau calon penerima bantuan dari pemerintah pusat. Karena jelas kawan-kawan karyawan PT PIK masih ada hubungan kerja dengan perusahaan. Kawan-kawan semua belum ter-PHK oleh perusahaan. Perusahaan semena-mena meliburkan karyawan. Ada kejelasan yang pasti. Maka dari itu, subsidi bantuan dari pemerintah pusat lebih tepatnya harus diberikan dan harus menerima bantuan tersebut kepada kawan-kawan. Memang jelas kawan-kawan yang bulan tidak diupah. Perusahaan alasannya lagi corona. Kita hari ini berharap BPJS, karena status kita belum terputus atau di PHK atau resmi PHK yang dikeluarkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial. Tapi kawan-kawan masih ada hubungan kerja dengan PT PIK. Kami berharap ada penertiban yang dilakukan oleh PIK harus dikembalikan aktif kembali. Inilah kawan-kawan, saya yakin dengan kebaikan kawan-kawan nanti akan dibalas atau dicatat dengan kebaikan. Kami melihat kawan-kawan karyawan banyak yang menjadi tulang. Kita bersama-sama, insya Allah kita akan mendapatkan, dan kita meminta kepada BPJS agar mengaktifkan kembali kepesertaan BPJS yang ada di kepesertaan BPJS karyawan harus diaktifkan. Kuat Jadi sangun nih mangane sampean kuat Gak segampang loh ya satu hari. Jangan sampai lelah. Oke kawan-kawan, sampai menunggu nanti yang di dalam
Dino Jumat. Sumpah guru takut yang lantang, yang keras. Sumpah guru Indonesia. Kami guru Indonesia bersumpah. Bertanah air satu. Tanah air tanpa penindasan. Kami guru Indonesia bersumpah. Berbahasa satu. Bahasa tanpa kebohongan. Kami guru Magetan berbahasa satu. Bangsa yang gandrung akan keadilan. Yang tunduk tertindas. Atau bangkit melawan. Sebab mundur adalah bentuk pengkhianatan. Hidup guru. Hidup guru. Hidup guru. Karena kita tahu bersama, karena dampak COVID, rekan-rekan semuanya dirumahkan, bahkan perjuangan-perjuangan yang sudah rekan-rekan lakukan, kaitannya dengan hak normatif, kaitannya penggajian juga menjadi yang hal utama. Jadi mengkaitkan dengan bantuan subsidi upah, memang mengkaitkan bagaimana sesuai dengan kriteria Permenaker nomor 14 tahun 2020. Salah satunya harus saya sampaikan, warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan adanya NIK Kependudukan Nasional. Yang kedua yang perlu saya sampaikan, katanya kriteria adalah peserta dalam segmen penerima upah. Seperti yang ada di BIK ini adalah kepesertaannya ada di segmen penerima upah. Yang ketiga mengkaitkan dengan peserta aktif sampai dengan Juni 2020. Yang keempat adalah upah yang dilaporkan ke BPJS Tenagakerjaan lebih kecil dari 5 juta. Dan tentu yang menjadi harapan kita bersama bahwa penyaluran kemanfaatan bantuan subsidi upah ini akan disampaikan pemerintah langsung kepada peserta, yang nantinya akan ditransfer dari pemerintah langsung kepada rekening-rekening yang memang diajukan melalui BPJS Tenagakerjaan. Alhamdulillah, dengan lancar kami dari Federasi Serikat Buruh Independen yang ada di Kabupaten maupun Kota Madiun, dan ada juga yang mengikut kami pengurus-pengurus yang ada di Surabaya dan kawan-kawan pengurus yang ada di Kota Jaya. Dalam hal ini kami hanya menyampaikan tentang apa yang seharusnya dijalankan oleh BPJS Tenagakerjaan di Kabupaten atau Kota Madiun. Tentang tuntutan yang pertama, beberapa karyawan yang ada di PT Bintang Inti Karya ini akan dimasukkan sebagai data pencalon penerima bantuan subsidi dari pemerintah pusat. Yang kedua tentang pengaktifan yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan, karena kami memperjuangkan dalam hal ini hubungan kerja masih ada, belum ada pemutusan kerja yang dilakukan oleh perusahaan ini yang kita perjuangkan agar diaktifkan kembali, karena kita menganggap nanti dampak yang melebar bagi pengusaha-pengusaha yang nakal ketika penonaktifkan masih ada hubungan kerja dinonaktifkan dengan mudah. Nanti bisa saja perusahaan-perusahaan seluruh Jawa Timur bahkan seluruh Indonesia bisa mencontoh pengusaha ini tentang aplikasi SIP maupun secara manual, tentang persyaratan yang harus menonaktifkan, tentang pekerjaannya yang ada di perusahaan, harus BPJS harus melihat secara atau membuktikan secara faktual terhadap syarat-syarat apa yang harus diterima tentang penonaktifan karyawan. Karena kita melihat, makanya kita berupaya gimana caranya agar pengaktifan kembali
yang peserta yang ada di PT Bintang Inti Karya yang ada di Kabupaten Magetan. Mas, dari perusahaan sendiri tidak mengurus untuk PSU itu atau seperti apa? Kalau dari perusahaan kan apakah tidak mengurus PSU sendiri bagi pekerja atau seperti apa? Ya, nah ini kan dalam hal ini kan memang perusahaan kan lagi kondisi yang kurang normal dalam mereka beralasan dengan adanya COVID-19 ini. Kita sadari tentang COVID ini, perusahaan sehingga tidak menjalankan produksinya, karyawan dirumahkan atau diliburkan tanpa diupah apapun. Itu yang karena kemarin bilang BPJS sudah datang ke perusahaan menyampaikan bahwa ada bantuan subsidi dari pemerintah ini agar perusahaan mendaftarkan pekerjanya untuk dimasukkan data-data ini, tapi perusahaan tidak merespon dengan baik. Makanya karena kita melihat dari permen yang dikeluarkan oleh menteri itu, kita melihat dari per pasal-pasal kita pelajari tidak ada tentang bantuan dari subsidi upah dari pemerintah ini, tidak menyebutkan satu hal yang harus pemberi kerja yang mendaftarkan. Berarti pekerja atau buruh yang digaji penerima upah itu bisa mendapatkan bantuan upah ini. Nah, makanya kita menegaskan lagi agar BPJS mempertimbangkan tentang aplikasi SIPP itu yang membuat kita marahnya itu tentang aplikasi SIPP itu, karena kan lemah aplikasi itu. Kita memohon kepada BPJS Jawa Timur sampai harapan kami sampai pusat sana yang ada di Jakarta agar memperbaiki aplikasi itu tentang aplikasi SIPP yang dipunyai oleh BPJS Ketenagakerjaan, karena kita melihat padahal hubungan kerja masih belum putusan hubungan, belum ter-PHK oleh perusahaan, belum keluar pemutus hubungan secara sah pengadilan hubungan industrial, pekerja tidak menguntungkan diri, tapi kok bisa dinonaktifkan secara gampang kan gitu. Itu yang kita sayangkan. Kalau memang kita biarkan, kita bukan hanya memperjuangkan karyawan, kita gimana caranya memperjuangkan seluruh pekerja yang ada di Jawa Timur maupun Indonesia umumnya. Kita ketika penonaktifan mudah, jelas-jelas hubungan kerja masih ada, itu yang ya kita tentang pasti nanti akan dicontoh oleh pengusaha-pengusaha nakal. Mas, ini ada pekerja berapa sih totalnya? Pekerja yang ada di PIK sekitar 2.600. Tapi mewakili teman-teman itu semuanya, Mas? Nah, yang ada yang beberapa orang mengundurkan diri dari perusahaan, yang ke kita itu sekitar kurang lebih 400 orang yang menjadi anggota kita. Apa rumahkan ya? Iya, diliburkan. Tapi proses perumahan sendiri ada mekanisme yang satunya, misal gaji masih diberi atau seperti itu? Enggak dijalankan. Bahkan kan karena kawan-kawan itu kan yang ada di PT PIK itu kan kemarin bulan Februari itu mereka nggak digaji, pekerja nggak digaji, akhirnya mereka meminta perusahaan akhirnya diberikan 50%. Itu pun dengan unjuk rasa, dilakukan secara spontan keseluruhan karyawan pada tanggal 24 Maret itu dilakukan seluruh pekerja yang itu mogok karena dijanji-janjikan, padahal mereka sudah bekerja bulan Februarinya, baru bulan Maretnya mereka bekerja itu tidak diupah sama sekali. Barulah kita melakukan tindakan pelaporan ini kepada itu, alhamdulillah dimediasikan oleh kepolisian Magetan dan langsung Kapolres Magetan bersama Kasat Magetan memediasi kita. Alhamdulillah bulan Maret itu upah pekerja itu diberikan 55%. Lah saat ini kekurangan 45% kita serahkan kepada Provinsi Jawa Timur khususnya pengawas dan peserta upah yang diliburkan. Karena upah diliburkan kan di Undang-Undang 13 Pasal 93 ayat 2 huruf F itu harus ketika pengusaha meliburkan dengan kesalahan apapun, dengan alasan apapun, pekerja harus dibayar 100%. Makanya untuk yang upah kekurangan bulan Maret selama bekerja, karyawan ini kita perjuangkan masih di dalam proses pengawasan Provinsi Jawa Timur. Kita sama-sama menerima rekan-rekan dari SPI, Madiun, banyak hal yang memang kita lakukan terkait dengan proses bagaimana kita
mereka menjadi fasilitator dalam hal rekan-rekan pekerja di PIK ini adalah mereka benar-benar terdampak COVID-19. Mereka dirumahkan dan ada program bantuan subsidi upah yang memang dari pemerintah diberikan kepada masyarakat pekerja yang berbasis data perusahaan BPJS Tenagakerjaan. Dari apa yang memang rekan-rekan sampaikan dari RSBPI memang sudah kami terima. Dari tuntutan-tuntutan aspirasi tersebut akan segera kami tindak lanjutin, sehingga yang menjadi harapan rekan-rekan di PIK ini bisa menjadikan mereka semuanya sebagai calon penerima bantuan subsidi upah. Ada berapa sih Pak yang diusulkan oleh mereka Pak? Dari data peserta anggota RSBI sebanyak sekitar 450 sekian. Tetapi dari data karyawan PIK yang memang statusnya dirumahkan, ini ada di kisaran 2.600. Jadi kami tetap menghimbau sekiranya ada jalur-jalur yang lainnya, mungkin dari serikat pekerja, serikat buruh, mungkin dari PUK, mungkin perwakilan-perwakilan yang bisa bertanggungjawabkan dari yang mewakili rekan-rekan pekerja yang ada di PIK. Melalui media ini saya tetap mendorong bagaimana sampai dengan tanggal 15 September tahun 2020 ini sebagai batas akhir, bagaimana pemutakhiran data rekening bank ini bisa kita dapatkan segera. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, kemanfaatan bantuan subsidi upah ini akan disampaikan pemerintah langsung melalui rekening bank tersebut. Pak, meskipun mereka itu dirumahkan, tapi masih bisa ya Pak yang dapat bantuan itu ya? Ya, sesuai dengan kriteria Permenaker nomor 14 tahun 2020 adalah pertama warga negara Indonesia yang dibutuhkan dengan adanya peningkatan pendudukan, peserta aktif di segmen penerima upah. Yang ketiga adalah mereka aktif sampai dengan data pesertaan Juni 2020. Upah yang dibayarkan adalah upah yang dihitung dan dilaporkan di BPJS Tenagakerjaan adalah upah di bawah 5 juta. Dan saya sampaikan tadi adalah faktor bagaimana rekening perbankan yang aktif ini sebagai sarana hal yang penting untuk bisa nantinya kami segera menindaklanjutin dan mengupdate dalam database kepesertaan, sehingga harapannya rekan-rekan semuanya yang hadir di siang hari ini dari RSBI bisa mereka menjadikan sebagai calon penerima bantuan. Dari 2.600 itu udah ikut kepesertaan BPJS semua ya? Oke, Sudah jadi semua ya? PT PIK ini salah satu perusahaan platinum di BPJS Tenagakerjaan Watim, perusahaan yang besar, menjadi peserta di 4 program, jadi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun, dan mempesertakan rekan-rekan pekerjanya dalam kepesertaan BPJS Tenagakerjaan. Jadi perlu saya sampaikan juga di event siang hari ini bahwa sangat pentingnya menjadi peserta BPJS Tenagakerjaan, mendapatkan perlindungan di 4 program: jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun terhadap resiko-resiko sosial ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat pekerja. Tentu kita ketahui ada manfaat-manfaat lainnya, salah satunya adalah yang kita saksikan di hari ini adanya suatu kemanfaatan bantuan subsidi upah dari pemerintah.